Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Semoga selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan meneruskan materi pelajaran tentang lingkaran. Materi tentang lingkaran cukup panjang sekali anak-anak sekalian, sehingga harus memakan beberapa pertemuan. Dan pada pertemuan kali ini yang dibahas adalah lingkaran dalam segitiga, lingkaran luar segitiga, dan lingkaran singgung luar segitiga. Jadi ada 3 sub pokok bahasan dalam pertemuan kali ini. Baiklah, akan Bapak mulai dari yang pertama, yaitu lingkaran dalam segitiga. Apa itu lingkaran dalam segitiga? Lingkaran dalam segitiga adalah sebuah lingkaran yang terletak di dalam segitiga di mana sisi-sisi segitiga menyinggung lingkaran. Bapak ulangi lagi sekali lagi, lingkaran dalam segitiga adalah sebuah lingkaran yang terletak di dalam segitiga di mana sisi-sisi segitiga menyinggung lingkaran. Agar nggak muncul garis-garis ini akan Bapak perbaiki dulu di komputernya. Karena begitu berubah sistem komputer, berubah lagi. Sekarang sudah hilang nggak tanda garis-garisnya. Nah, berikut ini gambar lingkaran dalam segitiga. Lingkaran dalam segitiga. Jadi ini anak-anak sekalian, ini lingkaran, ini ada segitiga. Jadi ada segitiga, di dalamnya ada lingkaran, tetapi ketiga sisi segitiga ini disinggung oleh lingkaran, dan lingkaran ini ada di dalam segitiga. Lingkaran inilah yang dinamakan lingkaran dalam segitiga. Segitiga ABC, ini segitiga apa saja, segi sembarang boleh, segitiga siku-siku boleh, segitiga sama sisi boleh, sama kaki boleh, siku-siku sama kaki boleh. Nah, di dalamnya dibuat sebuah lingkaran. Nah, lingkaran yang dibuat ini menyinggung ketiga sisi segitiga, maka lingkaran ini dinamakan lingkaran dalam segitiga. Jari-jari lingkaran dalam segitiga dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini. Jadi anak-anak sekalian, seperti ini gambarnya. Seperti pembahasan di ilmu Pitagoras, di depan sisi A adalah A kecil, di depan sisi B adalah B kecil, di depan sisi C adalah sisi C kecil. Nah, ini dibuat garis. Pada garis AB kita tarik jari-jari ini dari titik pusat ke titik F, ini R, terus dari titik O ini lagi tarik ke titik D, sisi BC, ini titik D, terus dari titik O lagi ditarik garis siku-siku lagi, titik E yang memotong garis AC. Nah, ingat pada pelajaran garis singgung bahwa garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari. Oleh karena itu anak-anak sekalian, garis OE, garis OD, garis OF ini selalu siku-siku, selalu membentuk sudut 90 derajat. OD sama dengan OE sama dengan OF sama dengan R adalah jari-jari lingkaran dalam segitiga. Jadi yang tanda R kecil ini adalah jari-jari lingkaran dalam segitiga. Anak-anak sekalian, menurut Gauss, luas segitiga ABC di atas adalah ini. L sama dengan akar S kali S dikurang A, S dikurang B, S dikurang C, di mana S adalah setengah keliling segitiga ABC. Jadi S itu rumusnya adalah K dibagi 2 atau A ditambah B tambah C dibagi 2. Jadi seluruh
sisi segitiga jumlahkan dibagi 2, inilah namanya S, setengah keliling segitiga. Ini berarti nilai K itu sama dengan 2S. Ini kalau disilangkan. Jadi kalau S nilainya setengah K, berarti K adalah 2S. Luas segitiga ABC dapat dicari sebagai berikut. Jadi luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABO ditambah luas segitiga BCO ditambah luas segitiga ACO ditambah setengah, ini sama dengan, nah luas segitiga ABO ini sama dengan setengah AB kali OF, segitiga BCO setengah BC dikali OD, dan segitiga luas segitiga ACO setengah AC kali OE. Baiklah, untuk lebih jelasnya Bapak lihat gambarnya. Berarti ini lihat anak-anak sekalian, ada segitiga ABO, ada segitiga ACO, ada segitiga BCO. Jadi luas segitiga ABO ini alas kali tinggi, alasnya adalah AB, tingginya adalah OR atau OF. Jadi setengah AB dikali OF. Untuk luas segitiga ACO, setengah AC dikali OE. Untuk segitiga BCO, ini setengah BC dikali OD. Ini anak sekalian, ingatkan sekali mengenai rumus luas segitiga. Jadi kalau kita jabarkan bahwa AB ini diwakili sama C. Jadi setengah C kali R, BC diwakili dengan A, jadi setengah A kali R, dan setengah AC diwakili dengan B, setengah B kali R. OF, OD, OE ini adalah R. Jadi ini setengah CR tambah setengah AR tambah setengah BR. Jadi anak-anak sekalian, ini kalau kita keluarkan menurut ilmu distributif, maka ini ada setengah, ada setengah, ada setengah, ada R, maka bisa dikeluarkan setengah R. Jadi setengah R kali C tambah A tambah B. Ini maaf, ini C. Jadi setengah R kali A tambah B tambah C. Nah, A ditambah B tambah C tadi adalah keliling, jadi setengah R kali K. Nah, rumus K itu ada sendiri adalah 2S. Jadi setengah R kali 2S. Jadi setengah kali 2 adalah 1, sehingga tinggal disisa RS. Jadi luas segitiga ABC adalah R dikali S. Oleh karena itu, R itu sama juga luas segitiga ABC dibagi S. Nah, ini rumus ini disingkat R sama dengan L per S. R rules, ini kita singkat rules. Rumus rules adalah rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga. Ingetin bahwa R sama dengan L per S, kalau disingkat adalah rules. Rules itu baru dibalas. Nah, anak-anak sekalian, ini rumus 1, rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga. Selanjutnya rumus ini bisa dikembangkan lagi karena karena S tadi adalah setengah K, maka rumus 15 dapat, rumus 1 dapat kita kembangkan. Berikan lagi menjadi tadi R sama dengan R per S. Nah, S-nya diganti setengah K, jadi R sama dengan L dibagi setengah K. Nah, ini cara ngitung tercepatnya dibalik, jadi 2/1, jadi 2L per K. Nah, ini rumus kedua. Rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga adalah R sama 2L per K. Jadi kalau luas segitiga dan keliling segitiga sudah diketahui, maka mencari jari-jari lingkaran dalam segitiga tinggal masukkan saja dari 2L per K. Tetapi kalau ini belum diketahui, hanya diketahui sisi-sisinya aja, pertama kita mencari berapa luas segitiga, yang kedua berapa keliling segitiga, baru bisa dicari jari-jari lingkaran dalam segitiga. Nah, untuk menghitung luas segitiga tergantung dari bentuk segitiganya. Jika segitiganya sembarang, pakailah rumus Gauss. Gunakan rumus-rumus segitiga yang di bab 1 yang waktu itu Bapak sudah bahas.
sesuai dengan bentuk segitiganya dalam menghitung luas segitiga. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini segitiga ABC. Seperti yang tadi, bentuknya juga sama persis. Jadi dari gambar di atas terdapat kesamaan AF sama dengan AE, AF sama dengan AE. Ini panjangnya sama karena ini segitiganya adalah segitiga yang kongruen. Yang berikutnya BF sama dengan BD, BF sama dengan BD. Yang berikutnya adalah CE sama dengan CD, CE sama dengan CD. Ini terbentuk gambar yang kongruen, segitiga yang kongruen. Ini kalau ini dijumlahkan maka AF tambah BF tambah CE sama dengan AE ditambah BD tambah CD. AF ditambah BF sama CE dan CE sama dengan AE ditambah CD ditambah BD. AB ditambah CE, ini AF ditambah BF. Kita lihat AF ditambah BF, AF ditambah BF. Ini sama dengan AB ya anak-anak sekalian. AF ditambah BF sama dengan AB. Sehingga AB ditambah CE. Ini AF ditambah AB. Kalau lihat gambar hasilnya adalah AB. Yang berikutnya lagi AE ditambah BD, AE ditambah BD, AE ditambah BD. Nah, maaf, AE ditambah CD, AE ditambah CE. Ini adalah AC. Sehingga hasilnya adalah AC plus BD. AB ditambah CE ditambah AC tambah BD, ini sama AB ditambah AC tambah BD tambah CE. Nah, sementara CE itu sendiri adalah sama dengan CD. Sehingga penjelasannya akan menjadi lebih tegas lagi. Jadi AB ditambah AC tambah BC ini adalah keliling segitiga, sehingga dapatnya 2S. Karena AB tambah CE sama dengan AC tambah BD, dan AB tambah CE sama dengan AC ditambah BD sama 2S, maka AB ditambah CE sama dengan setengah kali 2S. Karena ini setengah keliling ini. Nilai sama. AB tambah CE, AC sama BD ini sama. Tidak punya setengah S, setengah kali 2S. Ini semuanya 2S. Jadi AB tambah CE sama dengan S. Nah, CE sama S dikurang AB. CE sama S dikurang C. S dikurang C ini sama dengan CD. Kalau melihat gambar. Dengan demikian AC tambah BD sama setengah kali 2S. AC ditambah BD sama S. Dengan BD sama S dikurang AC. BD sama S dikurang B sama BF, sehingga BD sama BF sama S dikurang B. Dengan cara yang sama akan diperoleh AE sama AF dikurang S dikurang A. Jadi hubungan antara sisi segitiga dengan keliling segitiga pada lingkaran dalam segitiga adalah sebagai berikut. AE sama dengan AF sama S dikurang A. AE yang anak sekalian AE, panjang AE ini sama dengan panjang S dikurang A. AE sama dengan AF, AE sama dengan AF ini panjang sama. Sama dengan S dikurang A. Demikiannya BD sama BF, S dikurang B.
CE sama dengan CD, S dikurang C. Jadi anak-anak sekalian perhatikan ini, ada AE, ada AF, berarti diwakili sama A kecil ini. BD, BF diwakili B kecil. CE, CD diwakili C kecil. Jadi rumusnya gampang saja, S dikurang A, BD, BF, S dikurang B, CE, CD, S dikurang C. Tapi rumus ini jarang sekali dipakai untuk menghitung. Yang sering sekali soal keluar adalah menghitung panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga. Nah, contoh 1, hitunglah jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC yang memiliki ukuran AB sama AC sama 10 cm, BC 12 cm. Jadi kalau melihat ukuran-ukuran seperti ini, AB sama AC ini ukuran dua sisi yang sama, satu berbeda, berarti ini segitiga sama kaki. Kalau melihat dari soal ini, karena AB sama AC, maka segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Luas segitiga ABC, nah ini menurut ilmu luas segitiga sama kaki yang dulu kita pelajari, rumusnya adalah L sama dengan setengah A kali akar 4B kuadrat min A kuadrat. A ini alasnya, B ini ada kakinya. Jadi kalau melihat ukuran tadi, anak sekalian, BC ini alasnya 12, sedangkan kakinya adalah 10 cm. Ingat, A ini alas, B ini kaki, bukan tinggi, B tapi kaki. Jadi rumusnya L setengah seperempat A akar 4B kuadrat min A kuadrat. Jadi seperempat kali 12 akar 4 kali 10 kuadrat kurang 12. Jadi 12 bagi 4 3, 10 kuadrat 100, 4 kali 100, 12 kuadrat 144. Jadi 3 akar 400 dikurang 144. Di 3 kali akar 256. Akar 256 16. Berarti didapat 48. Jadi luas segitiga sama kaki di atas adalah 48 cm persegi. Anak-anak sekalian, untuk keliling tinggal jumlahkan aja AB tambah BC tambah AC, jadi 10 tambah 12 tambah 10 sama dengan 32. Dan rumusnya tadi anak-anak sekalian dapat kita hitung, boleh menggunakan rumus Rolek, boleh pakai rumus rules juga boleh. Jadi kalau rumus 2 tadi ya, maaf, rumus 1. Menurut rumus 1, S setengah K ini kita kembangkan. Rumus 1, R L per R rules tadi, jadi 48 dibagi 16 dapatnya 3. Namun anak juga boleh menggunakan rumus Rolek juga boleh. Pakai rumus rules boleh, pakai rumus Rolek juga boleh. Jadi Rolek itu R sama L per K boleh. 2L per K bisa gunakan rumus itu juga sama hasilnya. Nah, berikutnya contoh 2. Sebuah segitiga ABC sama sisi memiliki rusuk 9 cm. Hitunglah jari-jari lingkaran dalam segitiga. Nah, ini anak-anak sekalian Bapak ingatkan sekali lagi, ini rumus cepat menghitung luas segitiga sama sisi. Rumusnya L sama seperempat S kuadrat akar 3. Jadi seperempat kali ini 8 lah sekalian, ini 8 ya, 8. Jadi seperempat dikali 8 kuadrat akar 3, jadi seperempat 8 kuadrat akar 3, jadi 8 kuadrat 64, 64 dibagi 4 16, jadi 16 akar 3. Ini luasnya, luas segitiga sama sisi di atas ada 16 akar 3, sedangkan kelilingnya K sama dengan 3S, jadi 3 kali 8 cm.
Ingat S di sini bukan setengah keliling, tetapi S di sini adalah panjang rusuk sisi segitiga. Jadi 3 kali 8, 24. Nah ini kita gunakan rumus Rolek lebih mudah karena L sama K yang dicari. Jadi R sama 2L per K, jadi 2 akar 16 akar 3, karena luasnya 16 akar 3 per 24. Jadi kalau ini dikalikan dapatnya 2 kali 16 ada 32. 32 per 24 ini bisa kita sederhanakan atau kita kecilkan. Jadi sama-sama kita bagi 8, 32 bagi 8 dapatnya 4, 24 bagi 8 dapatnya 3. Jadi dapatnya 4 per 3 akar 3 cm. Nah ini catatan S di sini bukan setengah keliling segitiga tetapi panjang rusuk segitiga sama sisi. Contoh yang ketiga, sebuah segitiga PQR memiliki ukuran PQ 8 cm, PR 10 cm, dan QR 16 cm. Di dalam segitiga tersebut dibuat lingkaran. Hitunglah jari-jari lingkaran dalam segitiga. Di anak-anak sekalian, kalau kita gambarkan gambar seperti ini. Ini 8, sini 10, di bawah 16. Jadi kira-kira segitiga ini adalah segitiga sembarang. Jadi kita bisa menghitung kelilingnya dulu. Keliling sama dengan K, P tambah Q tambah R, 16 tambah 10 tambah 8, 34. Sementara S sama dengan setengah K, jadi setengah kali 34 dapat 17 cm. Nah kita hitung yang lainnya. Kalau tadi rumusnya S dikurang A, S kurang B, S kurang C, ini buat sama saja. Ini S kurang P, S kurang Q, S kurang R. Jadi 17 kurang 16, 1. 17 dikurang 10 dapatnya 7. 17 kurang 8 dapatnya 9. Selanjutnya kita cari luas segitiga PQR. Luas segitiga PQR ini rumusnya rumus Gauss tadi adalah akar S kali S kurang P, S kurang Q, S kurang R. Jadi kalau ukurannya ABC ya S kali S kurang A, S kurang B, S kurang C. Jadi S nya tadi sudah dihitung dapatnya 17, jadi 17 dikali 1 dikali 7 dikali 9, jadi kalau dikalikan dapatnya 1071. Akar 1071 adalah 32,73. Anak-anak sekalian, ini luas segitiga yang dimaksud adalah 32,73. Sementara rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga kita bisa gunakan rumus 1, rumus R sama dengan L per S, rumus rules tadi. Jadi sama dengan 32,73 dibagi dengan 17. Kalau dibagi ini dapatnya 1,93. Jadi jari-jari yang dimaksud adalah 1,93. Contoh yang keempat, perhatikan gambar berikut ini. Nah ini ada gambar jika PQ sama dengan 20 cm, PR 12 cm, dan QR 16 cm. Hitunglah panjang QT, PU, dan QRS. Jadi tanya berapa panjang QT. QT ini berarti terusnya panjang PU, panjang RS. Jadi PQ sama dengan 20 cm, PR sama 15 cm, QR sama 16 cm. Jadi PQ diwakili dengan R, PR diwakili dengan Q. Jadi PR yang tidak ada adalah Q, jadi Q kecil. PQ yang tidak ada adalah R, R kecil. QR yang tidak ada adalah P. Jadi kita gunakan rumusnya tadi. Jadi K, kita hitung K dulu. K sampai tambah Q tambah R, 16 tambah 12 tambah 20, 48. S itu setengah K, jadi setengah kali 48 dapatnya 24. QT sama S dikurang PR atau S kurang Q. Bapak ingatkan lagi karena ini pangkalnya Q, jadi S dikurang Q. Jadi
S nya sudah ketemu 24 dikurang 12 PU S dengan QR sama dengan S dikurang P, jadi ini QR, ini PU. Nah, PU pangkalnya P, jadi kurang S kurang P. 24 dikurang 16, 8 cm. RS ini sama dengan S dikurang R. 24 dikurang 20 dapatnya 4 cm. Nah, demikian anak sekalian kalau ditanyakan panjang ukuran-ukuran yang kecil-kecil. Berikutnya Bapak akan menyajikan materi namanya lingkaran luar segitiga. Nah, ini Bapak tadi memberikan contoh sebanyak 4 buah contoh. Bapak pikir sudah cukup jelas, sudah mewakili beberapa tipe-tipe soal yang berkaitan dengan jari-jari lingkaran dalam segitiga. Yang berikutnya adalah lingkaran luar segitiga. Apa itu lingkaran luar segitiga? Lingkaran luar segitiga adalah sebuah lingkaran yang terletak di luar segitiga di mana titik-titik sudut segitiga menyinggung lingkaran. Kalau tadi adalah sisi-sisi segitiga menyinggung lingkaran, kalau yang ini titik-titik sudut menyinggung lingkaran. Perbedaannya di situ anak-anak sekalian. Kita lihat gambarnya. Gambarnya anak-anak sekalian, gambar lingkaran luar segitiga. Jadi lihatin ini ada segitiga ABC, ya lingkaran. Jadi lingkaran ini menyinggung titik-titik sudut daripada segitiga, dan lingkarannya letaknya di luar segitiga, makanya ini namanya lingkaran luar segitiga. Jari-jari lingkaran luar segitiga dapat ditentukan sebagai berikut. Perhatikan gambar ini. Jadi ini Bapak kasih efek-efek yang berbeda. Jadi ini T ini maksud tinggi segitiga yang ini T. Ini O pusat lingkaran. Jadi dari titik O ini ke B. Inilah yang namanya jari-jari lingkaran luar segitiga. Dari O ke A, dari O ke C, jadi panjangnya sama. OA, OB, OC ini panjangnya sama. Jadi seperti yang sudah-sudah, depan sudut A diwakili A kecil, depan sudut B diwakili B kecil sisinya, depan sudut C diwakili C kecil untuk sisi AB. Jadi sisi AB diwakili C kecil, sisi BC diwakili A kecil, sisi AC diwakili B kecil. Perhatikan gambar segitiga ACD dan segitiga BCE. R adalah jari-jari lingkaran luar segitiga. CD sama dengan T adalah tinggi segitiga. CE diameter lingkaran. Sudut ADC 90 derajat. Sudut ADC, sudut ADC. Nah, ini siku-siku anak-anak sekalian. Besar 90 derajat karena ini garis tinggi. Setiap garis tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas. Yang berikutnya sudut EBC setengah sudut COE sama setengah kali 180 derajat sama 90 derajat. Jadi segitiga EDC, sudut ADC sama dengan sudut EBC. Sudut EBC. Nah, ini karena CE ini anak-anak sekalian diameter lingkaran. Menurut ilmu sudut keliling bahwa sudut keliling yang menghadap diameter adalah 90 derajat. Ini dijelaskan sama Bu Heni. Nah, anak sekalian, sudut EBC ini sudut keliling menghadap diameter. C ini diameter, jadi besar sudut CBE ini besarnya 90 derajat atau sudut siku-siku. Jadi ini masih berkaitan dengan materi-materi yang terdahulu.
Selanjutnya sudut BAC dan sudut WEC adalah sudut keliling dan menghadap busur yang sama, yaitu busur BC. Dan ini berarti sudut BAC sama dengan sudut BEC. Jadi ini gampang saja anak-anak sekalian. Kalau BAC, sudut BAC berarti menghadap busur BC. Sudut BEC menghadap busur BC. Diambil pangkal dan ujungnya saja. Sudut ACD dan sudut BCE sama dengan sudut BC karena dua sudut segitiga sudah diketahui sama besarnya. Karena dua segitiga tersebut memiliki sudut-sudut yang sama besar, berarti segitiga ACD dan segitiga BCE adalah sebangun. Dengan demikian dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut. Luas segitiga gambar di atas adalah L. L itu adalah sama dengan setengah CT. Kita lihat gambarnya, benar tidak rumusnya luas setengah CT. Gambarnya. Ya anak-anak sekalian, ini alasnya AB. AB diwakili dengan C, dengan tingginya adalah CD diwakili dengan T. Jadi menurut ilmu segitiga, bahwa luas segitiga sama dengan alas dikali dengan tinggi dibagi 2, atau setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah alas, setengah AB dikali tinggi CD. AB diwakili sama C, tinggi diwakili dengan T. Jadi setengah C dikali T. Itu rumus luas segitiga. Yang dimaksud tadi ini. Jadi karena ada nilai-nilai kesebangunan, maka bisa dilakukan perbandingan AC dibanding CE, CD dibanding dengan CB. Nah, AC ini diwakili dengan B, CE ini diwakili dengan 2R karena CE ini diameter. Jadi T, CD ini adalah T, CB adalah A. Jadi B per 2R dan T per A. Ini kalau disilang akan didapat 2RT, ini 2RT silang ke sini sama A kali B. Jadi R sama A kali B dibagi 2T. R A kali B, AB dibagi 2T. Nah, anak-anak sekalian, ini kita biar mudah mengingatkan rumusnya, kita bisa kembangkan. Maka ini kita bisa munculkan C per C. Kenapa Pak dibuat C per C? Maksudnya supaya mempermudah nanti menghitung. Karena kita akan bermain sisi-sisi segitiga. Jadi C dibagi C 1, jadi tidak mengubah arti daripada 2 AB per 2T. Jadi kalau AB dikali C dapatnya ABC, 2T dikali C ada 2TC. Nah, anak-anak sekalian, inilah dari ABC, dan ini bisa kita kembangkan lagi. Ini 2TC atau 2CT. Jadi kita keluarkan, kita akan bermain tadi setengah rumus setengah CT. Jadi 4 dikali setengah CT. Karena 4 kali setengah dapatnya 2. Ini tetap tidak mengubah arti. Jadi di sini permainan aljabar tingkat tinggi. Jadi sama ABC per 4 kali setengah CT. Nah, setengah CT ini tadi sudah kita ketahui adalah L. L itu sendiri. Sehingga R sana A kali B kali C dibagi 4L. Nah, inilah rumus daripada jari-jari lingkaran luar segitiga. Rumusnya ABC per 4L. ABC per 4L. Ini rumus jari-jari lingkaran luar segitiga. Nah, untuk memperdalam, Bapak berikan contoh kelima, tentukan jari-jari lingkaran luar segitiga ABC yang memiliki ukuran AB 6 cm, AC 8 cm, dan BC 12 cm. Nah, sekalian, melihat gambar seperti ini berarti ini segitiganya adalah segitiga sembarang, maka
kita bisa menggunakan rumus Gauss. Pertama kita tentukan A sama BC 12 cm, B sama AC. Jadi BC ini diwakili sama A, AC diwakili B. Jadi yang tidak ada di sini daripada ABC. AB yang tidak ada adalah C, berarti wakil dengan C kecil. Jadi kita hitung dulu setengah keliling, berarti setengah S sama dengan setengah kali A tambah B tambah C, jadi setengah tambah 2 kali 12 tambah 8 tambah 6. Kalau jumlahkan dapatnya 26, ini setengah kali 26, ini bagusnya dipindahkan saja. Setengah dikali 26 adalah 13 cm. Jadi S nya ketemu 13 cm. Kita hitung, tadi rumusnya adalah S kurang A, S kurang B, S kurang C. Jadi 13 kurang 12 1, 13 kurang 8 dapatnya 5, 13 kurang 6 dapatnya 7. Baru kita masukkan rumus ini, L sama dengan akar S kali S min A, S min B, S min C. Jadi kita masukkan angka-angkanya karena sudah dihitung. S min A dapatnya 1, S min dapatnya 5, S min C dapatnya 7. Jadi rumusnya S kali S min A, S min B, S min C. Jadi akar 13 kali 1 kali 5 kali 7. Jadi dapatnya akar 455. Akar 455. Jadi kalau dihitung akar 455 adalah 21,33. Nah, jari-jari lingkaran luar segitiga rumusnya ABC per 4L. Jadi kita masukkan saja, jadi 12 kali 8 kali 6 dibagi 4 kali 21,33. Ini kalau dikalikan semua, 12 kali 8 kali 6 dapatnya 576, dan 4 kali 21,3 dibaginya 85,32. Nah, kalau dilakukan perhitungan pembagian, 576 dibagi 85,32 dapatnya 6,75. Jadi jari-jari lingkaran luar segitiganya adalah 6,75. Baiklah, untuk lebih mendalam lagi, Bapak berikan contoh berikutnya. Tentukan jari-jari lingkaran luar segitiga PQR yang memiliki ukuran PQ sama dengan PR sama dengan 15 dan QR sama dengan 24. Jawab. Karena PQ sama QR 15, berarti PQ PR. Ini berarti PQ diwakili R, PR diwakili Q, jadi R sama dengan Q sama dengan 15. Segitiga PQR adalah segitiga sama kaki dengan rusuk kaki R dan Q. Ala segitiga QR sampai 24. Nah, karena ini segitiganya segitiga sama kaki, kita bisa gunakan rumus segitiga sama kaki. Rumusnya adalah L sama 1/4 P kali 4R kuadrat min P kuadrat. Ingat anak-anak sekalian, yang di dalam akar ini adalah kaki, ini yang R ini kaki, yang P ini adalah alas. Jadi 1/4 kali P kali 4R kuadrat dikurang P kuadrat, 1/4 kali 24 akar 4 kali 15 kuadrat dikurang 24. Kalau kita lakukan perhitungan, jadi 6 dikali akar 4 kali 225 dikurang 576, ini dapatnya 900, sedangkan 576, jadi 900 dikurang 576 dapatnya 324. Akar 324 adalah 18, 6 kali 18 dapatnya 108. Dengan demikian, luas segitiga PQR adalah 108 cm persegi. Selanjutnya kita hitung jari-jari lingkaran luarnya. Rumusnya di PQR per 4L.
Jadi ukuran sudah ada semua. Jadi 24 kali 15 kali 15 dibagi 4 kali 108. Jadi kalau dikalikan dapatnya 5.400 dibagi 432. Sehingga kalau dilakukan pembagian ini dapatnya 12,5. Dengan demikian jari-jari lingkaran luar segitiganya adalah 12,5. Demikian anak-anak sekalian, contoh-contoh daripada menghitung jari-jari lingkaran luar segitiga. Setelah jari-jari itu ditemukan, anak-anak bisa mencari yang lain-lainnya, misalnya mencari berapa keliling lingkaran, berapa luas lingkaran. Nah, kalau tanya apotema juga nanti bisa dicari berapa apotema. Yang penting kalau sudah jari-jari sudah ditemukan, yang lain-lainnya pun bisa dicari. Akan tetapi apabila jari-jari belum ditemukan, maka untuk mencari atribut yang lain daripada lingkaran itu akan mengalami kesulitan kalau belum ditemukan. Nah, terakhir anak-anak sekalian, materinya adalah lingkaran singgung luar segitiga. Materi yang terakhir daripada lingkaran adalah lingkaran singgung luar segitiga. Setelah materi lingkaran singgung luar segitiga, maka ada tinggal satu materi lagi, yaitu sudut dalam dan sudut luar segitiga. Setelah materi sudut dalam dan sudut luar segitiga selesai, itu maka sudut dalam dan sudut luar lingkaran. Nah, ini maka kita habis materinya sampai di materi tersebut. Jadi tinggal satu pertemuan lagi di minggu depan, yaitu membahas sudut dalam dan sudut luar di dalam lingkaran akibat perpotongan dua tali busur. Anak sekalian, apa itu lingkaran singgung luar segitiga? Nah, ini pengertian daripada lingkaran singgung luar segitiga. Lingkaran singgung luar segitiga adalah lingkaran yang menyinggung salah satu sisi segitiga dan perpanjangan kedua sisi yang lain. Jadi lingkaran singgung luar segitiga adalah lingkaran yang menyinggung salah satu sisi segitiga dan perpanjangan kedua sisi yang lain. Gambar seperti ini anak sekalian. Jadi ini anak-anak sekalian, gambar lingkaran. Jadi lingkaran ini kita buat garis singgung di sini, itu garis singgung BC. Nah, ini garis singgung BC, garis BCB. Terusnya dibuat lagi garis singgung dari berikutnya lagi, ini dari dua sisi lingkaran. Nah, seperti ini. Maka akan terbentuk segitiga. Segitiganya segitiga ABC. Nah, segitiga ABC yang dibentuk ini namanya lingkaran singgung luar segitiga ABC. Karena ini yang disinggung adalah sisi BC, maka lingkaran ini menyinggung sisi BC. Bisa juga nanti menyinggung sisi AB. Bisa juga menyinggung sisi AC. Kalau menyinggung sisi AB berarti di sini. Nah, nanti dibuat perpanjangan ke sini. Kalau dibuat daripada menyinggung sisi AC di sini, nah ini dari sini nih, nah dibuat lingkaran menyinggung di sini. Nah, untuk
Untuk lebih pahamnya, kita perhatikan gambar berikut. Lingkaran dengan sudut pusat O menyinggung sisi BC pada segitiga ABC dan menyinggung perpanjangan dari sisi AC dan AB. Jadi ini anak-anak sekalian segitiga ABC tadi. Nah, segitiga ABC ini dibuat garis singgung di sini, menyinggung, tapi menyinggung daripada sisi AB juga menyinggung perpanjangan dari sisi AC ini. Sisi AC kita perpanjang di sini sampai CE. Terus sisi AB juga kita perpanjang sampai BE. Maka terdapat lingkaran yang menyinggung sisi BC dan perpanjangan sisi AC dan sisi AB. Nah, karena letaknya di luar daripada segitiga, maka dinamakan lingkaran singgung luar segitiga. Jadi menyinggung satu sisi segitiga dan menyinggung dua sisi segitiga, tapi perpanjangannya. Jadi dari gambar, maka OP tegak lurus dengan perpanjangan AB, OQ tegak lurus dengan perpanjangan BC, OR tegak lurus dengan perpanjangan AC. Setiap yang membentuk garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari. Jari-jari lingkaran singgung luar segitiga ABC dapat ditentukan sebagai berikut. Gambarnya anak-anak sekalian, perhatikan gambar. Luas segitiga ABC dapat dihitung sebagai berikut. Jadi luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABO. Luas segitiga ABO ini ke sini. Ini buat segitiga ke sini ABO. Ditambah luas segitiga ACO tambah juga ACO dikurang luas segitiga BCO kurang luas segitiga BCO yang sini. Jadi segitiga ABO ini ke sini, ini anak sekalian. Terusnya ditambah luas segitiga ACO di sini dikurang segitiga BCO, jadi dapatnya segitiga ABC itu sendiri yang sini. Jadi segitiga ABO ini rumusnya setengah C kali RA. Segitiga ABO ini harus dikasih R ini. Ini karena RA ini anak-anak sekalian, ini adalah jari-jari yang menyinggung pada titik. Ini kan perwakilnya A, BC diwakili sama A kecil. Harusnya tulis ini R, ini A. Artinya RA itu menyinggung pada sisi A, jari-jari yang menyinggung pada sisi A. Terus untuk luas segitiga ACO setengah B kali RA juga. Demikian juga luas segitiga BCO setengah A kali RA juga. Ini sekali lagi OQ ini adalah RA, OC juga RA, terusnya OB juga RA. Sehingga ini semuanya ada RA ini kita keluarkan, jadi setengah kali C tambah B kurang. Ini kali RA nya ini di bawah, maaf.
Jadi anak-anak sekalian, untuk mempermudah ini, jadi setengah, ulangi lagi, setengah kali C tambah B kurang A kali RA, ini permainan aljabar. Jadi A ditambah B tambah C, tapi dikurang 2A. Karena A dikurang 2A ya dapatnya NA tetap. Apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk memainkan rumus ini. Jadi A ditambah B tambah C itu adalah S. Maaf, A ditambah B tambah C adalah keliling. Nah, keliling itu adalah 2S. Sehingga A di 2S dikurang 2A dikali RA. Nah, ini ada 22, bisa kita keluarkan lagi nantinya. Jadi kita keluarkan lagi 2, jadi setengah kali 2 kali S kurang A, ini RA. Kalau berubah komputer sering banyak terjadi perubahan tulisan matematika. Ini anak-anak sekalian, tadi luas segitiga adalah sama dengan L segitiga S dikurang A kali RA. Sehingga tujuan kita adalah mencari berapa RA itu sendiri. Sehingga RA itu sendiri adalah L segitiga ABC dibagi S dikurang A. Jadi ini adalah jari-jari singgung luar segitiga yang menyinggung sisi BC. Jadi menyinggung sisi BC. BC kan diwakili A, jadi RA sama dengan L segitiga dibagi S dikurang A. Kalau nanti menyinggung di sisi AC, berarti AC kan diwakili dengan B kecil, jadi RB. Jadi L segitiga dibagi S dikurang B. Demikian juga kalau menyinggung di sisi BC, ya, BC sudah AC, AC diwakili B. Jadi RB sama dengan L segitiga S dikurang B. Nah, jari-jari lingkaran luar yang menyinggung sisi A. Sisi A ini berarti adalah BC. A ini sama dengan BC. Boleh perjelas sisi BC. Ini rumusnya RA L segitiga ABC per S dikurang A. Jari-jari lingkaran singgung luar yang menyinggung sisi B, berarti B ini adalah AC. Ini rumusnya RB L segitiga luas segitiga dibagi S dikurang B. Dan terakhir, rumus yang terakhir untuk yang menyinggung sisi C. Sisi C berarti di sini adalah C berarti AB, sisi AB. Pokoknya semuanya harus ada ABC-nya terbentuk. Jadi kalau C sisi AB, ini rumusnya R luas segitiga ABC dibagi S dikurang C. Atau boleh juga AB besar maksudnya luas segitiga ABC per S dikurang sisi AB. Boleh. Tapi untuk praktisnya digunakan RC S dikurang C. Jadi luas segitiga dibagi S kurang C. Contoh 7, sebuah segitiga ABC memiliki ukuran AB 5 cm, AC 8 cm, dan BC 11 cm. Hitunglah jari-jari lingkaran singgung luar yang menyinggung sisi AB, AC, BC. Jawab. Ini AB itu sama C 5 cm, AC sama B kecil 8 cm, BC 8A kecil 11 cm. Pertama kita hitung S nya dulu. S itu adalah setengah keliling, berarti setengah kali A tambah B tambah C
Di setengah kali 11 ditambah 8 tambah 5. Jadi kalau dijumlahkan dapatnya 24. Jadi setengah kali 24, 12 cm. Ini nilai daripada S. Nilai dari S setengah kali 24. Kita hitung S dikurang A. S dikurang A sama 12 kurang 11 sama 1. S dikurang B 12 dikurang 8 4. S dikurang C 12 dikurang 5 sama dengan 7. Selanjutnya kita hitung luas segitiga ABC dengan rumus Gauss. Rumusnya adalah L kali S. L sama dengan akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Jadi tadi S nya sudah dihitung, dapatnya 12. 12 kali 1 kali 4 kali 7 dapatnya 336. Ini bisa kita keluarkan, jadi kita keluarkan, jadi kalau dibagi 16 ini dapatnya 21 kali 16 dapatnya 336. Akar 16 adalah 4, jadi 4 akar 21. Luas segitiganya adalah 4 akar 21. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita cari RAB. RAB berarti juga, boleh juga RC ini. RAB sama L dibagi S dikurang AB, jadi 4 akar 21 dibagi 12 dikurang 5 dapatnya 7. Seharusnya ini enggak ditulis juga apa-apa ini, jadi langsung saja S dikurang C, jadi ini RC boleh, jadi 4 akar 21 dibagi 7, jadi 4/7 akar 21. Ini RAB. Jadi 4/7 akar 21. Ini kita hitung akar 21 berapa, dibagi 4/7 buat desimal, kalikan semua desimal, dapatnya 2,62. Berikutnya jari-jari lingkaran singular yang menyinggung si AC, RAC. Jadi L dikurang S dikurang AC. Jadi 4 akar 21, 12 kurang 8, jadi 4 akar 21 dibagi 4. 4 bagi 4 1, akar 21, dapatnya 4,58. Yang terakhir hitung C, jari-jari lingkaran singular menyinggung sisi BC, jadi L per S kurang BC, L per S kurang BC, jadi 4 akar 21 per 12 kurang 11, jadi 4 akar 21 per 1, dapatnya 4 akar 21. 4 akar 21 akar 21 tadi dapatnya 4,58. 4,58 dikali 4 dapatnya 18,32. Itu anak-anak sekalian cara menghitung jari-jari lingkaran singgung luar segitiga. Satu contoh lagi, yaitu contoh yang 8. Segitiga PQR adalah segitiga siku-siku. PQ sama 9 cm, PR 15 cm, dan QR 12 cm. Hitunglah jari-jari singgung luar segitiga yang menyinggung sisi miringnya. Jadi anak-anak sekalian, ini sisi miringnya kita harus mengerti. Menurut ilmu Pitagoras, bahwa sisi miring atau hipotenusa adalah rumusnya kuadrat sisi yang terpanjang atau kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Artinya sisi yang terpanjang ini adalah 15. Coba kita hitung dulu. 15 kuadrat 225, 9 kuadrat 81, 12 kuadrat dapatnya 144. 144 tambah 81 dapatnya 225. Berarti benar ini. Berarti segitiga PQR adalah segitiga siku-siku dengan sisi siku-sikunya 9 cm dan 12 cm. Terusnya untuk sisi miring atau hipotenusa atau sisi terpanjang
15 cm. Jadi ini sisi terpanjangnya. Ini udah Bapak tuliskan bagaimana cara membuktikannya. Kalau bukan segitiga siku-siku tidak bisa digunakan teori itu tersebut. Karena ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama, maka segitiga PQR adalah segitiga siku-siku. Ruas segitiga PQR. Nah, anak-anak sekalian, kalau segitiga siku-siku mudah sekali cara mencari luasnya, yaitu setengah perkalian sisi siku-siku. Nah, sisi siku-sikunya adalah PQ dan QR. Jadi sekali lagi tolong diingat, untuk luas segitiga siku-siku adalah setengah perkalian sisi siku-siku. Jadi setengah perkalian sisi siku-sikunya adalah PQ dan QR. Jadi setengah kali 9 kali 12. Ini 9 kali 12 dibagi 2 dapatnya 6 kali 9 adalah 54. Selanjutnya kita mencari S. S itu adalah setengah dari PQ tambah PR tambah QR, jadi setengah kali 9 tambah 15 tambah 12. Ini kalau dijumlahkan dapatnya 36, jadi setengah kali 36 dapatnya 18. Sisi miringnya adalah PR. Di jari-jari lingkaran singgung luar segitiga yang menyinggung sisi PR, jadi SR sama PR sama L dibagi S dikurang PR. Jadi tadi sudah dihitung dapatnya 54. Jadi S nya 18 dikurang 15, si PR 54 dibagi 3 dapatnya 18. Jari-jari lingkaran singgung luar segitiga yang menyinggung sisi PR adalah 18 cm. Nah, demikian anak-anak sekalian, hari ini Bapak menyajikan 3 materi atau 3 sub pokok bahasan, yaitu lingkaran dalam segitiga, lingkaran luar segitiga, dan lingkaran singgung luar segitiga. Nah, anak sekalian, selanjutnya ada tugas itu nanti Bapak kirimkan melalui WA. Jadi tugas melalui WA, penjelasannya bisa dilihat melalui YouTube agar terjadi interaktif. Jadi di WA dibaca soalnya, dan di YouTube perhatikan contoh-contoh soal daripada soal-soal yang Bapak berikan nanti. Demikian pertemuan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak sekalian, karena matematika itu sekali lagi seperti bangunan pondasi rumah. Jadi kalau dasarnya kuat, maka terus meningkat berikutnya akan semakin kuat. Tapi kalau dasarnya sudah tidak bisa, maka meningkat ke berikutnya pun akan tidak bisa. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.